Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang, yang mana kita masih dapat berkuliah seperti biasanya. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga yang selalu istiqomah membasahi bibirnya untuk bersalawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, yang saya hormati yaitu Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling Islam, dan juga teman-teman dan rekan-rekan yang saya senangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islam. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Yulian Azmi. Saya selaku moderator dan juga pemateri yang pertama. Pemateri yang kedua atau yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dwi Wahyuni. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Saudari Fitrah Insani. Dan materi yang keempat akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nabila Azhara. Dan pemateri yang terakhir akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Saudari Susi Febriani Ritonga. Langsung saja. Materi yang pertama akan saya jelaskan. Pengertian prinsip BKI. Prinsip dapat diartikan sebagai jati diri yang menunjukkan tentang ciri khas sesuatu. Dalam konteks bimbingan Islam, prinsip merupakan ciri khas yang membedakan kajian konseling dengan kajian-kajian lainnya. Prinsip bimbingan konseling Islam dalam pelaksanaan BKI, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari ajaran utama Islam, yaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian dan pengalaman praktis berkaitan dengan hakikat manusia, perkembangan serta kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya. Layanan BKI tidak terlepas dari 3 prinsip pokok konselor, baik dalam pengembangan potensi atau mengatasi masalah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman berkaitan dengan prinsip kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam berkaitan dengan prinsip ibadah dan muamalah, sedangkan ihsan berkaitan dengan prinsip-prinsip moral atau etika. Sekianlah pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar BKI Islam. Prinsip yang pertama yaitu manusia ada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. 2. Manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu beribadah kepada Allah sepanjang hayat. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Yang keempat, manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman. Yang kelima, iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kokoh, yaitu dengan selalu memahami dan menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi. Dan yang terakhir, dalam bimbingan konseling harusnya diarahkan agar klien secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. B. Prinsip yang berhubungan dengan konselor. Yang pertama, konselor dipilih atas dasar kualifikasi keimanan, ketakwaan, pengetahuan tentang konseling dan syariat Islam, dan keterampilan dalam pendidikannya. Yang kedua, ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan dan kembali kepada fitrahnya. Namun diakui bahwa hasil akhirnya masih tergantung kepada izin Allah. Oleh sebab itu, pembimbing tidak perlu menepuk dada
jika sukses dan berkecil hati ketika gagal. Yang ketiga, ada tuntutan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi klien yang dibimbingnya. Perlu diingat bahwa pembimbing bukan hanya ucapannya, tetapi lebih dari itu adalah amalannya. Yang keempat adalah ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Oleh sebab itu, dapat membimbing klien seharusnya ada bimbingan tertentu yang diarahkan kepada Allah. Kelima, konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia mengenai klien yang dibimbingnya. Yang keenam, dalam merujuk ayat-ayat Al-Quran, konselor harus menggunakan penafsiran para ahli agar tidak keliru dan lebih terpercaya. Ketujuh, dalam menghadapi hal-hal yang konselor sendiri kurang memahami, seharusnya ditanyakan atau diserahkan kepada orang lain yang dipandang lebih ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai prinsip yang berhubungan dengan konseli yang dibimbing. Pertama, dalam membimbing individu atau sekelompok individu, perlu dimantapkan kembali hakikat lillahi ta'ala dan konsekuensi dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kedua, kehidupan individu secara pribadi maupun keseluruhan pasti berakhir dalam waktu yang tidak ditentukan. Setiap orang akan diperhitungkan amalnya dan mendapatkan balasannya. Dalam membimbing individu, perlu diingatkan kembali bahwa ia perlu mempersiapkan bekal sebelum ajal tiba dan tidak perlu terlalu sakit bila ada yang menzoliminya, sebab semua akan berakhir dan mendapatkan balasannya. Ketiga, akal dan hati manusia adalah potensi penting dalam kehidupan yang sehat bagi individu. Oleh sebab itu, dalam membimbing konseli, individu harusnya akal dan hati nurani tidak diabaikan. Keempat, manusia ada bukan dengan sendirinya tetapi dengan diciptakannya melalui Allah sebagai Tuhan yang Maha Menciptakan, dan perantaranya adalah kedua orang tua. Dalam membimbing, perlu diingatkan bahwa ia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hormat serta patuh kepada kedua orang tua. 5. Adapun tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dan sekaligus beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dalam membimbing, individu perlu diingatkan bahwa ia harus melaksanakan amanah sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. 6. Ada tujuan Allah menciptakan setiap bagian dari organ tubuh manusia. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu, perlu diingatkan bahwa ia harus menjaga dan memanfaatkan sesuai tuntutan Allah. Dan terakhir, pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci, fitrah, dan cenderung ke hal-hal yang positif. Jika terjadi penyimpangan, itu adalah karena kelalaian individu tidak merawatnya dengan baik, belajar dari lingkungan yang salah, atau karena individu tidak mampu menghadapi godaan setan. Demikian penjelasan dari saya akhiri, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Susi Febriani Ritonga. Saya Susi Febriani akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu prinsip yang berhubungan dengan layanan konseling. Yang pertama, ada perbedaan kewajiban dan tanggung jawab individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran perbedaan kemampuan dan usia. Yang kedua, ada hal-hal yang diciptakan Allah secara langsung, tetapi ada pula yang melalui sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, ada hikmah di balik ibadah dan syariah yang ditetapkan Allah kepada manusia. Yang keempat, musibah yang menimpa individu tak selalu dimaknai sebagai hukuman, tetapi mungkin saja peringatan atau ujian dari Allah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Yang kelima, untuk menunjang keimanan dan ketaatan manusia kepada Allah. Allah telah membekali manusia dengan potensi berupa alat-alat indera, hati, pikiran, perasaan, dan diutusnya para rasul membawa kitab suci
Yang keenam, jika ada individu yang mengingkari Allah, sebenarnya pengingkaran itu bersifat sementara, dan pada saat tertentu, lazimnya dalam keadaan sempit, mereka akan kembali kepada fitrah atau akidah yang benar. 7. Fitrah manusia tidak berkembang karena manusia tidak merawat dan menyuburkannya dengan beribadah sesuai tuntunan Allah. Yang ke-8, ada kewajiban bagi individu dan keluarganya untuk membimbing setiap anggota keluarganya agar setiap diri anggota keluarga mudah menerima petunjuk Allah. 9. Hal pertama yang harus ditanamkan pada anak adalah keimanan yang benar, yaitu akidah tauhid. 10. Konselor hendaknya tidak terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan hanya dengan melihat orang tuanya, sebab sekalipun anak dari orang musyrik, mereka juga dikarunia fitrah untuk beriman dan berbuat baik. 11. Memahami dan menaati kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara baik adalah kunci utama bagi pemeliharaan dan pengembangan fitrah manusia. 12. Individu yang selalu mengasah dan mengasuh jiwa dengan tuntunan Allah, imannya akan semakin kuat dan peluang untuk digoda setan semakin kecil. Yang ke-13, ada faktor internal yang menyebabkan individu mudah digelincirkan setan, yaitu kesediaan diri individu untuk berlindung dan mendengarkan bisikan setan yang pada akhirnya muncul dalam perbuatan maksiat. 14. Jika ada individu yang bisa disesatkan setan, maka hal itu adalah karena izin dan kehendak Allah untuk menguji manusia melalui rayuan setan. 15. Jika ada individu yang mampu menolak rayuan setan, maka hal ini juga karena Allah, sebab Allah telah menganugerahkan potensi berupa akal, pikiran, dan perasaan kepada manusia dan memberi peringatan bahwa setan adalah musuh yang nyata. 16. Setiap perilaku negatif atau maksiat yang dilakukan manusia adalah karena kelemahan manusia dalam menghadapi rayuan bujuk setan. 17. Dampak perbuatan maksiat bukan hanya mengenai pelakunya tetapi juga bagi orang di sekitarnya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. 18. Perlu menanamkan akidah yang benar pada anak usia sejak dini, menjauhkan anak dari syirik, dan membiasakan setiap anggota keluarga melaksanakan ibadah serta beramal saleh secara benar dan istiqomah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.